Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Muharomi Eka Al-Fajar. Saya adalah CGP Angkatan 2 Kabupaten Lebak dari SMPN Satap 3 Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kali ini saya akan berbagi tentang koneksi antar materi modul 3.3. Hal-hal yang menarik dalam mengelola program yang berpihak pada murid. Di modul sebelumnya saya belajar tentang bagja. Apa itu bagja? Yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Dengan 5 tahapan ini, saya bisa membuat sebuah program yang tentunya berpihak pada murid-murid saya. Nah, pengelolaan program dengan manajemen MELR. Monitoring. Dengan cara memonitoring program yang saya lakukan, saya dapat melihat sampai sejauh mana program-program tersebut terlaksana, baik dari panitia pelaksanaan ataupun murid-murid kita yang melakukan pelaksanaan. Yang keduanya dengan evaluasi. Dengan evaluasi dari hasil monitoring itu, kita dapat melihat hal-hal apa saja yang perlu kita perbaiki dalam program tersebut. Yang ketiganya adalah learning. Kita membaca bagaimana program tersebut berjalan dengan baik, indikator apa saja yang ditentukan untuk keberhasilan program tersebut. Dan yang terakhir adalah reporting, yaitu dengan membuat laporan secara tertulis untuk dilaporkan dalam forum rapat mengenai program yang dilaksanakan. Itulah pengelolaan program dengan manajemen MELR. Selain menggunakan MELR, saya juga mengelola program dengan menggunakan manajemen resiko. Manajemen resiko ini sangat penting dalam sebuah program. Nah, resiko apa saja yang harus diteliti di sekolah? Yang pertama adalah resiko strategis, di mana lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap program yang akan kita lakukan, baik lingkungan sekolah ataupun lingkungan sekitar. Yang keduanya adalah resiko keuangan, karena sebuah sekolah ini, apalagi negeri, itu ada yang namanya dana bos, sehingga perlunya perencanaan keuangan yang baik sehingga tidak menimbulkan resiko yang berlebihan kepada sekolah dalam memanage keuangan. Yang ketiga adalah resiko operasional, di mana kegiatan-kegiatan program kita itu harus disesuaikan operasionalnya seperti apa. Yang keempat adalah resiko pemenuhan. Jadi setelah program itu dicanangkan, maka kita harus memenuhi indikator-indikator yang merupakan indikator keberhasilan dalam program tersebut. Yang kelima adalah resiko reputasi. Tentunya apa yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan. Apalagi program ini akan berdampak kepada siswa dan murid kita serta warga-warga sekolah, sehingga harus banyak berdiskusi dengan kepala sekolah ataupun rekan-rekan kita di sekolah. Nah, bagaimana sih benang merah antar materi dengan modul-modul sebelumnya? Di mana sebuah program itu dibentuk supaya menjadikan murid-murid kita
kita itu merdeka di dalam belajarnya, merdeka di dalam pembelajaran, merdeka dan memilih bagaimana potensi-potensi mereka dapat dikembangkan dengan baik di sekolah, sehingga dapat membuat sebuah program yang berpihak pada murid dengan melihat potensi murid tersebut, kekuatan aset yang ada di sekolah, dan membentuk sebuah strategi dan model. Barulah nanti akan tercipta yang namanya Merdeka Belajar seperti apa, dengan program-program yang berpihak pada murid, yang memanfaatkan potensi, kekuatan, dan aset yang ada di dalam lingkungan sekolah dan sekitarnya. Korelasi antara pemetaan sumber daya dan perencanaan program yang berdampak pada murid. Pemetaan aset yang merupakan sekolah dan lingkungan, dan nantinya akan membentuk program yang berdampak pada murid tersebut. Nah, pemetaan aset yang seperti apa? Yaitu pemetaan aset yang ada di sekolah, yang melihat dari sekolah tersebut dan lingkungan sekitarnya, sehingga program yang tepat nantinya akan berdampak pada murid-murid kita. Lalu bagaimana kaitan antar modulnya? Filosofi Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa seorang guru itu adalah seorang petani. Guru diibaratkan sebagai seorang petani, maka mereka harus merawat tanaman tersebut dengan baik, dengan pemberian pupuk, dengan perawatan yang berbeda-beda. Begitupun dengan seorang guru. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai seorang guru harus merawat, mendidik, dan memfasilitasi murid-murid kita sesuai dengan potensi yang dimilikinya, sehingga kita harus membuat sebuah program yang berdampak pada siswa kita. Tentunya program ini harus menggunakan tahapan bagja, supaya nantinya program yang kita buat akan berpihak pada murid kita dan diaplikasikan dalam pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional, yang nantinya akan melahirkan profil pelajar Pancasila. Sekian dan terima kasih pemaparan saya tentang modul 3.3 koneksi antar materi. Selamat berjumpa di pembelajaran guru penggerak selanjutnya. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.